Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bikasrati dzikri wa tilawati kitabi wa jihadi fi sabilih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Siti Rahima. Ini adalah konten pertama dari channel Ibu Bella Jakarta, yaitu kontennya dengan nama Ngobras. Apa itu Ngobras? Ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Biasanya karena ibu-ibu banyak yang manggil nama asli saya Siti Rohimah, cuman biasa dipanggil dengan Neng Ule. Akhirnya saya mencoba membuat biar kita santai, biar tidak terlalu kaku, biar tidak juga terlalu tidak terlalu kaku lah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi ngobrol santainya itu bukan cuma ngobrol yang biasa, cuma ngobrol ngalor ngidul, enggak. Tapi kita ngobrol di sini, ngobrol yang santai tentang rasa. Kali ini, karena ini episode pertama, benar-benar perdana, saya perdana bikin konten, dan juga tamu spesial ini juga akan jadi tamu spesial perdana di acara Ngobras, ngobrol santai bersama Neng Ule. Kenapa saya manggil beliau? Kenapa di konten perdana, di acara perdana yang Ngobras bareng Neng Ule ini, yang diundang adalah beliau? Karena ya satu, beliau partner saya. Yang kedua, ini akan menarik ceritanya kalau misalnya kita ngebahas tentang berhubungan dengan Milad Pondok Pesantren Suryalaya. Ngebahas yang diundang itu adalah beliau. Kenapa? Pasti penasaran. Kita tunggu saja kehadirannya dari tamu ini. Saya perkenalkan mungkin ya nanti kalau beliau sudah datang. Saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Sarah Mary Kumontoy. Nah, beliau ini tinggalnya di Jakarta, cuman sekarang lagi terjebak karena PPKM, karena COVID, terjebak di Yogyakarta. Dan karena beliau terjebak di Yogyakarta, akhirnya saya memutuskan untuk ngobrol bareng Mbak Mary, panggilan akrab dari saya itu, via Zoom. Kita tunggu saja kehadiran Mbak Mary. Kita akan kupas tentang apa sih, kenapa sih, dan bagaimana sih Mbak Mary bisa mengenal Suryalaya. Apa sih, kenapa sih, dan bagaimana sih perasaan ungkapan terima kasih, syukur bisa akhirnya diperkenalkan dengan Suryalaya itu seperti apa? Kita tunggu saja kehadiran Mbak Mary. Sambil nunggu Mbak Mary, ini adalah rangkaian kegiatan dari Ibu Bella Jakarta, yaitu rangkaian yang pertama sebenarnya dari awal kita sudah buat dari tanggal 9 Agustus, 9 Agustus, yaitu gerakan sholawat Bani Hashim. Kenapa gerakan sholawat Bani Hashim? Padahal kan sholawat banyak banget sholawat, tapi kita menggunakan gerakan sholawat Bani Hashim. Yang pertama sudah jelas, karena sholawat Bani Hashim itu sholawat yang biasa dikumandangkan, dibacakan oleh seluruh ikhwan Tekian Pondok Pesantren Suryalaya, entah itu menjelang maghrib, setelah asar, sebelum kegiatan, ataupun setiap selesai zikir, setelah selesai khotaman, ataupun selesai manakib, kita selalu akan membacakan sholawat Bani Hashim. Bahkan dalam sholat pagi, rangkaian sholat pagi itu kan ada isyraq, istiadah, itu di sholat istiadah itu kan setelah sholat kita harus membaca sholawat Bani Hashim. Itu yang pertama. Sejarah sholawat Bani Hashim, tunggu saja, nanti akan ada episode selanjutnya, apa itu sejarah, apa itu Bani Hashim, apa itu sholawat Bani Hashim, dan bagaimana sejarahnya sholawat Bani Hashim. Kita di next topic, tapi topik yang pertama yang sini balik lagi tentang rangkaian Milad Pondok Pesantren Suryalaya. Rangkaian kedua, acara kegiatan kedua adalah, kalau tadi sistem pertamanya gerakan sholawat Bani Hashim 2500 secara online, bukan secara online tapi secara masing-masing di rumah masing-masing, kemudian mereka akan melaporkan setiap kegiatan bacaannya kepada panitia. Yang kedua, ini secara online juga sudah kita kerjakan minggu kemarin, itu gerakan sholawat Bani Hashim bersama Ibu Bella Jakarta virtual via Zoom dengan dihadiri sekitar 26 peserta Zoom-nya. Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan. Rangkaian yang ketiga itu ada lomba video kreator dengan tema Terima Kasih Suryalayaku. Itu dimulai dari tanggal 30 kemarin dan akan berakhir nanti tanggal 12. Ayo yang belum ikutan lombanya. Ini lomba kreator video di sini, konsepnya kita membebaskan, entah itu videonya mau bersikap
bersifat foto slide, bersifat di puisi, beliau yang peserta lombanya ingin bacakan puisi, ataupun bersifat langsung mengucapkan secara pribadi kayak begini, kayak saya depan kamera langsung mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Suryalaya, atau dengan beliau punya karya musik untuk khusus buat Suryalaya, kita tunggu. Pokoknya karya sekreatif mungkin dari seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang bermursyidkan pengersa Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin Mas Abahano. Itu lomba yang terakhir, yang keempat rangkaiannya itu adalah ada milad, ada manakib Ibu Bella lintas wilayah. Di sini pernah kita laksanakan tahun lalu dan tahun ini akan kita laksanakan juga, yaitu seluruh petugas manakibnya itu berasal dari pengurus Ibu Bella wilayah-wilayah, bukan hanya di Jakarta. Jadi ada dari Jakarta, kemudian nanti petugasnya juga ada dari Bali, ada dari Jogja, ada dari Bogor, ada dari Sukabumi, dan pesertanya itu dibebaskan seluruh akhwat Pondok Pesantren Suryalaya, entah di Indonesia, bahkan kalau misalnya yang dari Malaysia atau Singapura juga, atau Sabah atau Mesir ingin gabung ikut manakib bersama kami, silahkan datang via Zoom nanti tanggal 12 September. Lalu pertanyaannya pasti, ini apa sih konten ini nih yang namanya ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule? Ini sebenarnya bukan kegiatan, satu rangkaian kegiatan, sub kegiatan dari Ibu Bella, yang mana saya coba berpikir, yuk kali-kali Ibu Bella kita bikin ngobrol bareng, walaupun jarak jauh kan kita saling kangen nih, ibu-ibu nih saling kangen, susah bertemu tetap muka karena kondisi pandemi seperti ini. Akhirnya saya mau coba bikin ngobrol yang santai daripada kita ngerumpi yang panjang kali lebar nggak jelas, yang tidak ada topiknya. Kali ini kita ngobrol santai tapi bermakna, santai tapi punya makna, yaitu maknanya di mana? Tentang rasa. Rasa itu tidak bisa dibohongi. Rasa itu berasal dari kolbu. Jadi tamu kali ini mana ya, Mbak Mary belum datang nih. Kita akan ngobrol bersama Mbak Mary tentang pengalaman beliau, bagaimana beliau mengenal Suryalaya, pengalaman beliau bagaimana beliau akhirnya bisa berada di kapal, bisa bertemu dengan saya, bertemu dengan kita semua di TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian apa sih rasa syukur, rasa ucapan terima kasih yang belum sempat diucapkan, dan mungkin di sini akan diucapkan di acara ngobras bareng Neng Ule. Oke, pokoknya kita stay tune di channel ini sampai akhir, karena Nasel kalau misalnya nggak nonton, oke? Sepertinya Mbak Mary sudah datang. Mari kita sambut Mbak Mary. Assalamualaikum Mbak Mary. Mana ini Mbak Mary? Assalamualaikum Mbak Mary. Waalaikumsalam. Oh, akhirnya masuk juga. Sebentar Mbak Mary. Sip. Oke. Tinggal di Baik. potong aja. Mbak Mary, apa kabar nih? Ya. Alhamdulillah. Sehat. Ini kenapa kita jadi samaan pakai hitam-hitam ya? Sebenarnya ini biru dongker, cuman kelihatannya hitam. Berarti kita satu frekuensi. Iya, jadi tadi sambil nunggu Mbak Mary. Iya, jadi tadi sambil nunggu Mbak Mary itu saya kan sempat ngobrol sendiri sih tepatnya. Saya sempat menjelaskan Mbak Mary ini siapa. Saya bilang Mbak Mary ini salah satu partner saya di Ibu Bella Jakarta. Beliau juga pengurus Ibu Bella Jakarta. Mbak Mary juga ini aktivis Tekian Center. Pokoknya semua kegiatan Tekian Center kayaknya Mbak Mili kalau nggak ikut itu nggak afdol. Jadi pasti di mana ada kegiatan Tekian Center, di situ ada Mbak Mary. Ini aktivis sejati Tekian Center ini. Jadi akhirnya iya, tadi saya sempat memperkenalkan Mbak Mary seperti itu. Oke, Mbak Mary. Terlalu berat ini perkenalannya. Jadi gini Mbak Mary, aku mau ngejelasin dulu ini sebenarnya apa gitu kan. Mbak Mary kan agak bingung ini ngapain sih kok tiba-tiba diundang terus ngobrol
cuman berduaan doang lagi, via Zoom doang lagi gitu kan. Ini sebenarnya apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke topik, saya mau jelasin itu rencananya kita mau bikin kegiatan, bukan kegiatan ya, mau bikin konten Mbak Mary, konten YouTube dengan tema besarnya adalah ngobras. Bukan ngobrol santai, tapi ngobrol santai kan saya yang salah kan jadinya. Ngobrol bareng santai tentang rasa bersama Neng Ule. Ngobrol bareng santai atau ngobrol santai. Kok jadi gue yang bingung ya? Jadi intinya ngobras itu ngobrol santai tentang rasa. Jadi konten kita itu adalah ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Kenapa Neng Ule? Karena kalian semua manggil saya Neng Ule. Jadi saya bikinnya Neng Ule. Oke? Itu jadi ini terinspirasi dari nggak tahu tiba-tiba malam-malam gitu sebelum nggak tahu ini biasa kita kan suka punya ilhamnya di malam-malam tuh. Malam-malam tiba-tiba ada yang selimut bikin ngobras begitu. Ngobrol. Jadi bukan saya yang bikin tuh temanya ngobrol santai tentang rasa. Udah judulnya ngobrol. Jadi saya sendiri jadi kayak kepikiran langsung judul tema langsung ini langsung kayaknya harus dibikin nih. Langsung saya gitu ya udah daripada penasaran mendingan pas dibikin pas lagi momennya Milad Suryalaya dan akhirnya saya ngundangnya Mbak Mary deh. Nggak apa-apa ya Mbak Mary? Perdana nih. Perdana. Jadi konten perdana, host perdana, guest perdana. Gak apa-apa ya, kita semua serba perdana. Jadi insya Allah ini kita track and error-nya kita jalanin aja gitu. Yang penting kita sampai, kita masuk, intinya dari temanya kita masuk. Untuk yang pertama tentang Mbak Mary itu tema kita tuh kan tentang terima kasih Suryalayaku. Ya Mbak Mary. Nah, saya mau tanya nih Mbak Mary, kenapa sih atau boleh nggak sesingkat aja sih nggak usah panjang lebar, tapi jelasin dong, ceritain dong kok akhirnya bisa sampai kenal Suryalaya sedikit aja, nggak usah panjang lebar, maksudnya kok bisa Mbak Mary loh. Nah orang juga pasti kalau dengar namanya Sarah Mary Kumontoy, kok bisa ketemu dengan Suryalaya gitu loh, kok bisa gitu loh, bisa diceritain sedikit nggak cerita apa, gimana, dan seperti apa Mbak Mary? Kayaknya pertanyaannya sebenarnya kita sudah bilang apa ya? Dari awalnya saya juga, kenapa saya yang dipilih ya? Bingung saya juga. Tapi sebenarnya saya pada awalnya bukan ke Suryalayanya, malah saya nggak begitu tahu namanya Suryalaya itu apa gitu loh. Awalnya itu malah belajar kursus tasawuf gitu loh, karena saya sering belajar, pengen belajar dari masjid ke masjid, dari ilmu mana itu saya mempelajari itu, karena saya masih belajar itu rasa ingin tahu lebih tinggi daripada pelajaran-pelajaran agama dari tempat lain, karena belajarnya fikih terus terasa kayaknya berat di kepala ini, maksudnya karena orang tuh maksudnya udah umur belajar agama itu perasaannya kayaknya berat ya, kayaknya fikihnya misalnya terlalu kita tuh keras, Islam itu setahu saya itu Islam itu keras, tapi karena sering belajar ini ketemu deh di Facebook untuk belajar kursus tasawuf, saya tahu tasawuf itu lebih berat. Bentar, jadi kenal Suryalaya, kenal kursus tasawuf itu dari Facebook? Iya, dari Facebook. Okay. Menarik nih, terus lanjut. Belajar tahunya karena lihat-lihat Facebook kursus tasawuf. Kursus tasawuf itu setahu saya ke arah tarekat. Karena tarekat itu pasti berat. Kayaknya ilmunya terlalu tinggi untuk kita belajar. Ilmu para wali songo gitu lah ya. Nah, itu. Dari pelajaran itu kayaknya pengen coba mungkin saya ini. Nah, kursus tasawuf di TKN. Nah, TKN itu saya nggak tahu TKN Suryalaya tuh saya nggak sama sekali nggak tahu. Tahunya di TKN Rawamangun. Nah, ikutlah itu kursus. Dari kursus itu katanya belajar zikir harian. Tapi ala Suryalaya. Tapi selama saya ikut tasawuf, kursus tasawuf itu 3 tahun baru saya ke Suryalaya.
nggak langsung ke Suryalaya. Jadi Tapi kita kenalnya itu sebenarnya mengamalin. kursus tasawuf aja ya, tok kursus tasawuf, tapi Iya, nggak kursus tahu itu tasawuf. adalah ke Suryalaya ya? Enggak. Oke, oke. Cuman taunya guru Abah Anom adanya di Suryalaya, tapi enggak tahu fenomenalnya Suryalaya. Searching lah itu di Google. Sekarang apa aja sih Mbak Google punya kan? Tetep, oh ternyata ini ya, gitu. Nah dari belajar kursus tasawuf itu sebenarnya ke arah tarekat kan terkadang yang agak-agak ke karomah duniawi, karomah zohir yang mesti begini alat kebal gini gitu loh. Oh jadi mikirnya belajar torekot ntar bisa terbang gitu, belajar Iya torekot gitu, ntar bisa ntar nggak bisa nggak kebal, bacok gitu. bener. Itu masih ilmu dasar, maksudnya Ya, orang awam pasti taunya pada begitu semua. Kita search di Google betul. taunya begitu semua. Jangan Betul. nanti ntar gila, jangan nanti ini begitu. Itu padahal tahunnya seperti itu. Ya dari lambat laun karena kita mengamalkan apa yang kayak dibilang kita itu belajar, kita punya ilmu apapun, punya ilmu duniawi, tapi kalau kita tidak mempunyai ilmu istilah kata rasa dari ihsannya, kita nggak percuma, nol. Karena makanya dari belajar ilmu tasawuf juga seperti katanya cangkir yang diisi air. Kita punya ilmu apapun ya kita kosongkan ini gelas kita gitu loh, sebagai wadah untuk kita menerima ihsan kita gitu. Nah itu belajar digali lagi ya itu. Jadi saya tuh benar-benar nelen bulat apa yang diajarin di tasawuf, dari amalannya, dari tawasulnya, dari khotaman, semua amalan itu dari sholat segala apa saya buletin tuh, saya telan bulet-bulet itu. Tadinya cuma karena tahunya perintah gitu loh, kita ngajarin. Udah selamat tahun baru deh sebelum ke Suryalaya nih. Ini ada cerita kan kita mau ziarah. Tadinya ada grup MLS tuh di Jakarta mengadakan ziarah wali. Oh iya, tadi saya juga sempat, Mbak Mary belum datang itu saya sempat bilang, Mbak Mary ini juga salah satu peserta terrajin di MLS Menembus Langit Suryalaya. Iya, terusan Mbak Mary. Nah, sebenarnya karena saya ingin tahuan itu setiap ada pengajian di TKN tuh saya ini karena dapat ilmu yang tadinya kita nggak tahu jadi gitu loh. Ohnya jadi terkaget-kaget, oh seperti ini. Oh kalau kita belajar Islam itu harus ada 3 tiang, iman, Islam, ihsan. Nah kayak gitu tuh. Jadi semua pertanyaan yang ada di kepala terjawab pelan-pelan dari pengajian-pengajian TKN, MLS, pengajian-pengajian itu. Nah itu yang jadi kita Islam itu nggak keras, Islam itu harus lembut, dan belajar tarekat itu nggak pakai istilah kata karomah yang duniawi gitu loh, yang seperti itu. Nah jadi nya itu yang jadi pertanyaan dari ngaji, karena saya ingin tahu, saya pengen belajar, jadi ngaji sono ngaji sini, ngaji sono ngaji sini gitu, pengen tahunya itu. Jadi pertama kali tuh kenal dari dunia maya malah ya, kenal dari dunia maya, bukan kenal Suryalayanya, tapi kenal wah ada yang namanya kursus tasawuf, gue penasaran nih kursus tasawuf ini apaan gitu kan. Kali aja belajar tasawuf gue bisa terbang, kali aja belajar tasawuf bisa mempan nggak dibacok gitu kan. Akhirnya masuk kursus tasawuf yang diadain di Rawamangun di TKN Center, itu semua ilmu yang diajarin sama trainer dari A sampai Z ditelan semuanya, tapi masih haus, akhirnya ikut kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian dari komunitas-komunitas di TKN Center, gitu, seperti itu. Nah, akhirnya kan sudah berjalan itu kira-kira berapa lama tuh akhirnya berkecimpung dengan mengenal TKN Center, berkecimpung dengan mengenal Suryalaya tuh Mbak Mer? 3 tahun. Tapi saya dimimpiin karena saya terlalu telan bulat-bulat apa amalannya. Saya ini bukan halu ya, percaya nggak percaya, tapi posisinya gini ya, bisa dibilang apa yang saya percaya saya tidak akan memaksa gitu loh orang lain untuk mempercayai saya. Tapi sebelum berangkat ke Suryalaya itu saya dimimpiin karena saya nggak tahu tempatnya. Berangkat ke Suryalaya itu bareng rombongan MLS. Iya, itu yang pertama, first banget. Dan itu saya belum pernah sama sekali posisinya itu. Setiap saya mau berangkat nih, sebelum berangkat nih 2 bulan sebelum berangkat itu fix saya seakan-akan saya tuh saya udah ziarah ke tempat makamnya Abah yang di atas gitu loh. Belum pernah saya nggak tahu, jadi nggak tahu kan tempatnya. Belum, nggak tahu sama sekali.
Saya itu zikir, maksudnya di tempatnya Abah yang seperti sekarang, naik di paling atas, udah gitu saya dimimpiin lagi ada kakeknya, jadi Abah sepuh punya bapak, saya di situ juga. Nah, saya di situ sampai saya ceritain, oh saya sampai ke sana ya, gitu loh. Kok bisa gitu loh. Saya naik tangganya sampai ini, tapi ini nggak putus zikirnya tuh nggak putus kita. Tapi loh sampai saya kok berulang-ulang itu dan terus dan seperti itu lagi, seperti itu lagi. Tapi sampai itu saya robito sama Abah, mudah-mudahan saya dapat rezeki untuk MLS. Itu saya mau ke MLS itu juga belum pasti untuk berangkat ziarah. Pastinya itu udah mulai mau sebulan baru oke, saya pasti, tapi saya udah iniin, tapi ya itu memang rezeki sama Ya takdir. kalau udah dipanggil sama Abah mah pasti Benar. apapun jalan pasti akan terlampaui, terjalankan. Nah ya, itu ya. pengalaman pertama saya kayak bukan mimpi sih, tapi merasa saya itu udah dipanggil untuk ziarah ke sana. Nah proses-proses perjalanan ziarah ini saya nangis, bukan nangis karena kita sedih karena apa, kita minta belajar ilmunya, karena dalam hati saya pengen belajar, nambah ilmu, tiap ketemu ziarah, aduh, sampai sekarang tuh merindingnya kenapa? Abah hadir. Setiap kita ziarah ada hadir, rasanya itu kita itu nggak bisa diungkapkan kata-kata. Berarti rasa ini bisa ketemu ke surga ya tembus. Bimbing lo muridnya sampai di sini. Ini bimbing lo muridnya udah di sini. Sampai situ, sampai sekarang tuh merinding, bener-bener udah gak bisa diungkapin ya dengan kata-kata. Udah gitu sampai di Suryalaya ya penutupan kan, kata Abah, kamu tuh nggak boleh kayak begitu, soalnya nggak semua orang yang bisa melihat saya, gitu loh. Jadi setiap ziarah jangan sampai, nah ini udah maksudnya ada karomah, tapi nggak semua orang punya. Jadi nggak boleh kalau kamu jadi nggak boleh saya tuh nunjukin, intinya begitu. Jadi ungkapannya itu jangan sampai orang kayak sekarang gimana sih minta ilmunya, minta buat ini. Jadi kan orang ke Suryalaya itu kebanyakan karomah zohir duniawi yang nuntut minta ya, nuntut minta. Benar, bukannya ini ya, bukannya kita mau ini, kebanyakan orang, cuma oknum orang. Saya udah lama belajar ke Suryalaya, kok saya nggak dapet ini. Padahal sih sebenarnya bukan pengen ke Suryalaya itu, rasanya itu pengen orang tuh bisa ini, pengen itu orang cepat kaya, tapi takwanya itu nggak dapet gitu loh. Duniawi sebenarnya kan Abah kan pengennya seiring gitu loh. Lu dapat takwa, dapat ininya juga gitu loh. Tapi makanya aku udah diingetin sampai sono, jangan sampai orang lain itu tahu kalau kamu bisa ini. Dan itu kalau bisa kamu menutupi karena itu aib kamu. Takutnya orang lain itu merasa kamu orang baru kok bisa gitu. Dan sampai situ tuh saya langsung dikunci gitu. Aduh rasanya. Jangan sampai tuh. Tapi kan kita rasa nggak bisa ya, nggak bisa bohong ya. Gimana ya? Iya sebenarnya sih, sebenarnya sih jadi kayak bukan hanya jarak ke Suryalaya sih ya. Jadi terkadang orang masyarakat umum secara umum, secara global masyarakat Indonesia itu ziarah ke wali ya minta gitu loh. Sebenarnya ziarah ke wali bukannya minta, malah jatuhnya banyak yang makanya ada dari kalangan Wahabi atau kalangan sebelah sana itu kita tidak perlu menyebutkan, yang banyak dari pemahaman yang sebelah sana. Kenapa diharamkan ziarah ya karena kebanyakan orang ziarah itu minta sama kuburan. Nah sebenarnya bukan kita meminta sama kuburan, tapi kita kita datang, kita tafakur, kita tetap mintanya sama yang punya milik diri kita melalui jalurnya. Kita punya tangga, kita nggak bisa mungkin nyampe langsung ke Allah tanpa kita punya tangga. Siapa kita? Seperti itu ya kalau kita belajar tasawuf sebenarnya ya. Dan pengalaman, aduh saya merinding sumpah banget. Jadi memang sebenarnya pengalaman rohaniah dari setiap apa namanya yang sedang belajar ya, sedang belajar mendekat di kiri gitu, belajar mendekatkan diri sama Allah itu pasti ini belajar mendekatkan diri dengan adanya seorang guru ya, bukan belajar sendiri dia terang-terang jalan sendiri, tapi dia ada pembimbing gurunya. Enggak. Jadi langsung
langsung apa namanya, punya pengalaman rohaniyahnya masing-masing, pengalaman-pengalaman Iya. rasa yang tidak sebenarnya memang benar. Itu kalau memang Mbak Mary ada yang mengucapkan seperti itu atau mungkin Abah yang mengucapkan seperti itu secara dipertemukan secara bahasa komunikasi kolbunya dengan beliau dengan pengersa Abah itu memang benar kita punya pengalaman jangan sampai kita ceritakan lagi ke orang apalagi ke orang yang tidak sepaham sama kita entar kita disangkanya gila. Iya, benar, betul emang betul benar. kan Betul, nah iya. akhirnya itu kan akhirnya tadi tuh udah ya ceritanya Mbak Mary sudah jalan kemudian sudah tiga tahun mengenal Suryalaya dan akhirnya perdana sampai di Suryalaya nih jebret tiba-tiba ada di Suryalaya itu gimana Mbak Mary? Rasanya beda, rasanya itu adem gimana ya? Lahir batin. Adem karena suasananya dingin kali kan itu kan disubit asik. Iya, tapi kalau mandi malah nggak dingin, Le. Beneran. Oh, Kalau mandi malam di sana malah kagak dingin. Malah kita tuh hawanya gimana tambah semangat gitu kalau sholat malam kayak kita lagi ke Surabaya. Malah tambah semangat, nggak mau menghabiskan waktu sia-sia di situ. Jadinya apapun yang bisa kita hajar deh di situ. Jadi walaupun airnya dingin nggak kerasa dingin ya, karena saking semangatnya pengen ibadah di sana ya. Bener. Nih, jangan nyanyain waktu. Berarti kan sudah nyampe Suryalaya, kemudian balik lagi. Berarti itu kan tahun ketiga ya. Berarti sampai dengan tahun ini sudah berapa tahun Mbak Mary? Sampai akhirnya kita ngobrol sekarang nih. Ada kali 7 tahun. Oh, sudah tapi 7 tahun masih belajar ya, masih ke pengersahabat gitu. Terus berarti pasti masih belajar terus, Le. Terus belajar. Berarti apalagi tahun belajar berapa sama sih Ustazah Ule? Tahun berapa sih namanya itu Mbak Mary? Berarti pengersa udah nggak ada ya? Pengersa Abah udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Berarti pengersa Abah sudah nggak ada. Nah, berarti kan ini membuktikan ya, maksud saya ini walaupun guru mursyid kita sudah tidak ada gitu kan, walaupun guru mursyid kita sudah tidak ada, kita tidak mungkin kita tidak dibimbing sama beliau gitu karena yang namanya guru mursyid malah lebih bagus, lebih leluasa membimbingnya pas beliau sudah selesai sebagai tugasnya sebagai manusia di dunia gitu kan. Terkadang di luar sana tuh kan banyak nih Mbak Mary, di luar sana banyak yang kita tuh butuh guru mursyid tuh yang dohir, yang benar-benar masih hidup gitu loh. Ada tuh kalimat yang seperti itu. Kita punya guru tuh gurunya itu ya harus masih yang hidup gitu loh. Kita harus membutuhkan guru yang masih hidup. Nah, menurut Mbak Mary itu seperti apa tuh Mbak Mary? Kalau saya bilang itu ibadahnya itu masih merasakan karomah duniawi daripada karomah rasa. Kalau saya bilang ya. Ini versinya Mbak Mary loh ya, maksudnya. Versi saya loh. Ini menurut saya loh. Ini setiap orang bebas loh ya untuk mendapatkan ya. Benar. Ini menurut versi saya. Kenapa masih mengagumi hal-hal misalnya saya sholat ibadah mulu, apa yang diberikan ini kok kenapa saya nggak kaya, kenapa saya kok usahanya nggak lancar, kenapa kok saya maksudnya menyelesaikan masalah duniawi itu belum selesai gitu loh. Itu karena hati sama ketakwaan untuk sama Allahnya itu kurang. Jadi berfokusnya sama guru mursyid gitu loh. Kalau menurut saya ini, jadi nggak ikhlas dalam melakukan suatu ibadah. Jadi meminta DP apa yang kita lakukan harus ada loh. Ini langsung turun kayak karomah itu langsung turun gitu loh. Kayak maksudnya kita minta amalan-amalan, tapi besok harus kelar. Besok harus selesai, besok harus ada ininya. Nah itu kebanyakan kayak gitu. Tapi nggak ikhlas dari hati. Jadi kayak ibaratnya kayak anak kecil disuruh sama mamanya, kamu ke warung beliin garam. Ya udah aku beliin garam, tapi aku minta duit 10.000 buat jajan gitu ya Mbak Mary ya. Nah itu kalau menurut saya tuh jadi niatnya itu kan kita kan semua kembali lagi minta ridhonya Allah, bukan minta ridhonya untuk duniawi gitu loh. Apa yang kita kerjain semua ya ridhonya Allah, bukan ridhonya kita. Apa yang menurut kita benar belum tentu Allah bilang benar gitu aja.
baca. Dan itu jadi memaksakan mursyid itu, ini loh, ini saya minta ini harus ini minta ini. Banyak yang mursyid-mursyid kayak gitu, guru-guru kayak gitu banyak. Yang untuk duniawinya banyak. Tapi yang bisa kamil mukamil yang mencapai kita untuk sampai ke sana tuh ada enggak gitu. Iya, berarti yang kayak begitu, karena yang berarti yang sebenarnya yang dicari sama kita itu seharusnya kan seorang guru gitu kan, seorang guru yang bisa membawa kita, bukan hanya posisi beliau masih hidup, tapi beliau juga masih bisa, masih rela, masih sanggup dan masih mampu membantu untuk kita melanjutkan tugas beliau membimbing kita sampai kepada Allah, walaupun tugas beliau sebagai manusianya sudah berakhir. Seperti itu ya Mbak Mary ya? Iya, Oh benar. iya, oke. Ini agak berat ya bahasan, padahal sebenarnya ngobrol santai. Iya ya, jadi relax. Relax, Tapi ini harus sebenarnya santai. santai. Santai, Tapi kadang kita bahasan santai. dalam, temanya ini dalam. Iya, makanya kan temanya itu, makanya Mbak Mary kenapa ngobrol bareng, ngobrol santai tentang rasa gitu kan. Sebenarnya ngobrolnya santai kan, kita bahasa di sini kan bahasanya santai kan, nggak ada bahasa kaku gitu kan. Ngobrolnya santai tentang rasa. Apa sih yang dicarinya ya rasanya itu. Jadi apa sih yang kamu rasain dengan dari temanya itu. Nah, kita balik lagi kan ke tema nih tentang terima kasih Suryalaya. Tadi Mbak Mary sudah menceritakan perjalanan Mbak Mary kemudian sampai sekarang dengan 7 tahun nih, sudah 7 tahun sudah 7 tahun sudah belajar mendawamkan amalan guru mursyid Ngersabah kan selama sudah 7 tahun. Kira-kira apa sih ungkapan Mbak Mary, ada nggak ungkapan yang belum pernah diungkapkan dimanapun, pengen diungkapkan di sini tentang Suryalaya, tentang Pengersabah? Itu setelah saya kasih waktu Mbak Mary untuk mengungkapkan rasa terima kasih ya, rasa syukur selama 7 tahun ini seperti apa. Mungkin yang belum pernah Mbak Mary ungkapkan di luar, Mbak Mary ingin ungkapkan di sini, sambil kita kan menjelang milad pesantren yang ke-116, kemudian miladnya Ibu Bella juga yang ke-55, dan juga awalnya Pengersabah juga kan, tanggal 5 September itu. Nah, saya mau ngasih kesempatan nih untuk Mbak Mary untuk mengungkapkan apa sih rasa syukur, terima kasih Mbak Mary kepada Suryalaya, rasa yang pengen diungkapin tapi belum diungkapin. Dipersilakan Mbak Mary. Kita sudah kesambung lagi nih dengan Mbak Mary. Tadi sempat sedikit lost internet. Mbak Mary. Iya. Iya. Tadi terhubung videonya nih. Sorry, ini masih di atas gunung, di atas gunung. Saya tiba-tiba kaget, waduh, ini tiba-tiba terlepaskan, apa jangan-jangan tidak diizinkan untuk segmen terakhir? Enggak. Iya. Yang sinyalnya emang nggak bagus di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, yang penting sebenarnya kita mau di segmen terakhir nih Mbak Mary nih. Segmen terakhir pertanyaan terakhir nih Mbak Mary. Tadi udah sempat dengar belum pertanyaannya? Iya. Udah. Nah, kalau pertanyaannya udah sempat didengerin, berarti saya persilahkan ya nih Mbak Mary untuk mengungkapkan rasa terima kasih Mbak Mary kepada Pondok Pesantren Suryalaya, kepada Suryalaya selama 7 tahun ini yang belum pernah diungkapkan dimanapun, Mbak Mary ungkapkan di sini. Ini medianya Mbak Mary deh, terserah Mbak Mary mau mengucapkan apa saja, dipersilakan ya Mbak Mary ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sebelum mengucapin selamat, saya bilang sih, saya sangat bersyukur sebelum masuk ke Suryalaya itu kita belajar ilmu untuk menambah ihsan, satu. Kedua, maksudnya belajar ihsan itu nggak nunggu tua, nggak nunggu kita umur 60 tahun, tapi seiring dengan sejalan dengan iman Islam. Jadinya kayak kita dibilang tuh kayak tripod, kita punya tripod, salah satu patah kita nggak bisa bangun. Nah itu seperti itu. Dan sangat bersyukurnya menambah terbukanya lagi kita menemu guru mursyid yang kamil mukamil yang membantu kita nanti sampai saatnya. Dan itu yang saya rasakan. Karena kita belajar Islam itu nggak cuma Islam doang, nggak cuma iman doang,
tapi iksannya yang kita harus seiring sejalan, nggak nunggu tua, mati kan juga nggak nunggu tua, kita bisa kapan saja dan bisa ini ya, sewaktu-waktu kita nggak tahu. Dan terima kasih udah dikasih dengan amalan-amalan dan doa-doa yang sekarang itu kita tambah tercengang. Kita tuh sangat butuh namanya khotaman. Dan terkadang itu yang sangat kita menghiraukan khotaman itu. Padahal kumpulan doa itu yang sampai tembus, yang kita sangat nikmatin, yang kita sangat butuhkan setiap hari. Karena kita masih duniawi banget ya, kita punya usaha, punya kerjaan, terkadang hati itu galau, otak galau, nggak nyambung apa yang nanti kita kerjain untuk Islam kita. Maksudnya dengan sholat kita masih kepikiran ini, tapi dengan ihsan kita gabung, kita bisa tenang dan mendapatlah istilahnya nilai-nilai plusnya. Dan itu yang terima kasih lagi kita ketemu namanya pesantrennya, Suryalayanya gitu loh. Dan yang saya ini banyak-banyak terima kasih sama Abah, sama guru mursyid yang ini kita nggak menyeleneh untuk kepada Tuhan ya, tidak menyimpang. Tapi kalau udah ini kan Abah bisa membelokkan kita. Kalau kita menyimpang terlalu ke dia, dibelokkan lagi. Kita masih ingat, oh kita nih masih perlu bimbingan intinya gitu. Dan selamat Milad Suryalaya, semoga semua tetap terus membangun bersama negeri, bersama sekarang kan lagi pandemi ya, biar kita tetap sehat, tetap tumbuh dengan amalan-amalan doa yang kita percayai. Khotamannya nih, saya mengakui itu khotaman itu tembus sampai kita masa pandemi bukannya sombong ya, tapi dengan ikhtiar juga, dengan khotaman juga, alhamdulillah sampai sekarang saya nggak kena COVID gitu loh. Dengan apalagi ngurus-ngurusin COVID itu udah makanan hari-hari di sini, tapi alhamdulillah saya nggak kena. Gitu. Padahal ya dengan itunya lah. Nah itu khotaman itu yang nilai plus dan jos, dan itu terima kasih Suryalaya udah mengenalkan guru musik yang benar-benar yang susah diungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang tetap membangun bersama negeri, tetap jaya, tetap kita berhikmat kepada Abah juga, dan bisa mengamankan, melestarikan ajaran-ajaran TKN Suryalaya. Oke, aduh, ini agak, tapi sebenarnya udah mau closing, tapi ada sedikit yang bikin saya jadi kepo lagi ini. Ini kalimatnya ini bikin saya jadi kepo ini. Oke. Nggak jadi tutup nih. Iya, udah mau tutup, tapi ada kalimat yang bikin saya kepo lagi nih Mbak Mary ini. Oke, tapi sedikit aja nih Mbak Mary. Tadi di ungkapan-ungkapan Mbak Mary itu kan memang ajaran amalan yang dari pengarsa Abah itu kan pikir kopi, pikir zahar, dan khataman. Nah ini rangkaian yang tiga itu dibilang dikit, tapi sebenarnya susah banget. Iya. Dikit tapi susah banget. Ini kita bahas yang ketiga nih. Mbak Mary sekarang posisi kan di Jogja. Ya. Kondisi lagi pandemi seperti ini, dan di Jogja itu kan tadi sempat dengar kayaknya Mbak Mary banyak ngurusin keluarga yang kena COVID ya. Otomatis kan kalau ya mungkin qadarallahnya, izin Allahnya memang tidak dan insya Allah enggak gitu ya, belum dan insya Allah enggak ya, belum dan insya Allah enggak. Nggak kabur juga nih. Iya, enggak. Ini qadarallahnya enggak, belum, tapi insya Allah enggak sampai ketemu sama yang namanya merasakan sampai yang namanya COVID. Ya COVID jelas ada ya Mbak Mary, ya sudah jelas karena ada ngurus kita banyak yang orang-orang sekitar kita itu sampai pada kena gitu, sampai banyak para wakil talkin kita punya kan banyak yang berpulang kan, banyak yang akhirnya harus bersama dengan Abah di sana gitu kan. Nah tadi Mbak Mary sebut karena khotaman. Ini tuh maksudnya gimana Mbak Mary? Mungkin nanti orang ini dijelasin, tapi jangan sampai dijelasinnya diarahkan, wah khotaman aja tuh. Ntar orang-orang itu lagi, tadi balik lagi ke bahasa kita di awal. Kan masih banyak yang mereka yang masih belajar TKN itu, belajar yang ingin mencari dunia itu, mencari barokah, karomahnya langsung kita A, minta A, harus dapat B gitu hari itu juga kan banyak yang kayak gitu. Nah ini bisa mungkin Mbak Mary kasih jelasan maksudnya gimana sebenarnya kenapa sih khotaman itu gitu loh. Akhirnya Mbak Mary melaksanakan khotaman ini dan
dan akhirnya mungkin memang benteng dari terhindar dari COVID salah satunya gitu kan, salah satunya adalah khotaman. Mungkin bisa dijelasin Mbak Mary dikit ya. Sebenarnya karena sekarang saya itu udah kebiasaan ya, karena ajaran-ajaran Abah itu sudah kebiasaan, jadi saya amalkan. Tapi karena posisi dalam doa-doa khotaman itu, kita jangan asal baca, tapi kita tahu artinya. Artinya dalam doa-doa di situ kan istilahnya satu kita penyakit, menyembuhkan penyakit, ya kan. Di situ doa-doa kita buat tobat, banyak istighfar yang kayak gitu di situ. Dan itu banyak-banyak doa yang Ule tahulah, itulah doa-doa dalam khotaman itu seperti apa yang banyak orang TKN yang mengamalkan itu. Jadi kita galinya juga jangan asal ucap, tapi nyambung ke hati dengan apa itu ilmu artinya. Jadi ngeresep gitu tuh. Dan yang jangan asal sebut awal kita itu ilah hidrotinya juga yang kayak gitu tuh kita benar-benar kita sambungkan, kita minta pertolongan sama Allah itu kita tuh zohirnya kita itu banyak dosa lah kalau kita nggak menyambungkan juga yang kayak begitu, minta tolong sama untuk menyambungkannya seperti itu yang kayak gitu. Jadi jangan asal baca, jangan asal doa, tapi kita benar-benar fokusnya itu bukan kepengenan kita, tapi ikhlas gitu loh. Apa yang kita kerjaan istilahnya hanya Allah yang ini, yang apa istilah kata ya. Kita bukan siapa-siapa, kita cuma biarkan siapa-siapa. Semuanya yang kita jalankan, apa yang kita jalankan, benar. Kita laksanakan, kita baca dengan ikhlas, dengan rasa, tanpa diniatin hal-hal yang lain seperti itu ya Mbak Mary ya. Enggak kepengen kita, oh ini misalnya saya biar nggak kena COVID, wah itu bukan ini. Tapi semua kehendak Allah, itu cuma kehendak Allah yang terjadi, dan itu hanya kita tuh cuma manusia. Kita kalau saya sih cuma membatasnya, jadi kan soalnya banyak amalan-amalan yang dari orang-orang sebelah, dari guru-guru sebelah itu cuma sekelumit dari khotaman. Tapi kalau khotaman, semua doa yang dari guru-guru dikumpulan di situ. Ya, semua betul. Itu udah nilai plus. Udah ya. Pokoknya nikmatin aja, jangan sampai kita khotaman itu pengen ini, pengen itu, jangan kepengenan jadi orang. Jadi istilah kata ikhlas aja, semua doa itu ada di situ. Udah intinya begitu. Pokoknya intinya mah. Intinya jangan niat pengen ini, pengen itu, enggak. Yang penting niatnya kita keberkahan untuk nolong orang, intinya berhikmat, intinya keberkahan semua. Gitu intinya loh. Jalankan amalan pengersa Abah dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh pengersa Abah. Jangan punya niat seperti setitik apapun, minta A, B, ke C, kalau niatkan kita kembali pada Allah, gitu ya Mbak Mary ya. Benar. Iya. Dan baiklah. Juga jangan takabur, ikhtiar, itu intinya itu kita ambil kayak itu. Jangan karena ini habis khotaman nih, saya nggak kena kabur, takabur itu Mbak Mary. Intinya qadarallahnya tidak wasilahnya dari khotaman, qadarallahnya belum terkena COVID dan insya Allah tidak terkena COVID gitu aja. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing. Kita punya ajaran dari guru, kita punya amalan. Yang penting kita kerjakan, kita laksanakan. Tapi jangan sekali-kali terbesit di dalam kolbu kita, di dalam mulut kita, apalagi dalam pikiran kita. Kalau kita itu, wah, gue udah dapat ini, wah, gue udah dapat itu. Nikmatin aja semuanya ya. Iya. Intinya nikmatin aja semuanya ya Mbak Mary ya. Nikmatin. Semuanya digunakan dengan rasa ya. Jangan pakai logika, nggak nyampe Mbak Mary kalau pakai logika. Tambah pusing. Tambah pusing betul. Benar. Oke. Mbak Mary terima kasih, ini waktunya. Sama-sama. Ya ampun, akhirnya walaupun semoga ini bisa berkelanjutan ya setelah Mbak Mary, nanti ada topik yang lainnya dan ini bisa amin. Bisa jadi program rutin Ibu Bella, yaitu ngobras. Ya. Ntar ngobrasnya sama siapa terserah, yang penting pertamanya ngobrasnya sama Nengkuli aja dulu ya. Iya. Oke, Le. Ngobrasnya sama Nengkuli apa dulu. Sih yang buat TKN pasti saya masuk. Siap. Jadi istilah kata berkah untuk kita semua dan berhikmat kepada Allah.
Siap. Pokoknya saya tunggu kembali di Jakarta. Mbak Mary jangan kelamaan di lockdown di Jogjanya. Baliklah ke Jakarta Mbak Mary. Ke vaksin kedua nih. Ya pokoknya, oh iya kita pokoknya jangan sampai nggak vaksin ya Mbak Mary ya. Ini Oh tetap harus vaksin. Itu salah satu ikhtiar salah ya. satu Jangan, ikhtiar, benar. makanya Benar, jangan takabur, benar. tetap ikhtiar. Ikhtiarnya Benar. vaksin. Nah, makanya gitu. Oke, terima kasih Jangan Mbak Mary takabur. sekali lagi. Terima Siap, kasih. siap. Sekali lagi sehat-sehat di sana. Kemudian segera kembali ke Jakarta. Sama-sama. Kita laksanakan, kalau bisa ya segera kita bisa laksanakan program offline-nya Ibu Bella dan program lainnya. Dan mungkin nanti ya kalau ada tema lainnya, saya mungkin ngundang Mbak Mary lagi, kita ngobrol santai aja kayak gini. Ini santai kan Mbak Mary, nggak serius kan? Santai banget, santai, cuman sinyalnya nggak bagus. Isinya bagus Mbak Mary, cuman berat. Iya, gitu ya. Ya udah kita. Sebenarnya saya itu nggak punya apa-apa. Dan saya punya ilmunya mungkin dari Ule. Saya itu ilmunya kagak ada apa-apanya sama Ule. Apa saya hubungannya? Iya, ilmu saya tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya, mesti banyak belajar sama Ule. Ya, kita semua tuh sebenarnya nggak punya apa-apa, karena semuanya punya tuh Allah. Biarkan kita kembali lagi kepada yang punya. Jadi kita berjalanin aja ya, jalanin sesuai rekornya aja, sesuai jalannya Mbak Mary A, jalannya Mbak Mary B, asal tidak sampai keluar dari tracknya, betul nggak? Sama-sama belajar. Sama-sama mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan pengersaban. Semangat berkhidmah dengan cinta bersama Ibu Bella Jakarta. Kita ucapkan terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Mary, sangat terima kasih udah mau hadir di acara perdana dan jadi guest perdananya saya. Semoga ini bisa berkelanjutan dan menarik buat yang lainnya untuk mau datang atau mau sharing-sharing bersama saya gitu ya. Dengan temanya masih banyak terserah gitu ya. Temanya bebas karena ini mau Suryalaya, jadi kita temakan dengan Suryalaya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum Mbak Mary. Waalaikumsalam. Oke. Jadi terima kasih untuk Mbak Mary atas kehadirannya di acara kita, acara perdana kita. Kita ketemu lagi di ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.